Malam itu, hujan turun dengan deras. Petir menyambar sekali-sekali, menerangi kamar kecil yang dihuni oleh seorang remaja bernama Rina. Ia baru saja pindah ke rumah tua di pinggiran kota bersama keluarganya. Rumah itu dibangun pada era kolonial, dengan lorong-lorong panjang dan lantai kayu yang sering berderit. Rina merasa ada sesuatu yang aneh sejak pertama kali ia melangkah ke kamar barunya. Ada hawa dingin yang tak biasa, meskipun ia telah menutup semua jendela. Di tengah malam, suara-suara aneh terdengar, seperti langkah kaki kecil yang berlari-lari di lorong. Ayahnya meyakinkan bahwa itu hanyalah tikus, tetapi Rina merasa lebih dari itu. Malam itu, ia duduk di atas ranjang sambil memeriksa ponselnya. Hujan di luar semakin deras, menciptakan irama yang monoton. Namun, di tengah keheningan, ia mendengar suara berisik kecil dari bawah ranjangnya, seperti gesekan kain. Rina mendadak diam, menajamkan pendengaran. Ia mencoba berpikir rasional, mungkin itu hanya bunyi kasur tua yang bergeser. Tapi, suara itu berlanjut, menjadi lebih keras. Dengan keberanian yang dipaksakan, ia berjongkok di sisi ranjang, mengintip ke bawah. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan. Ia menarik napas lega, tapi saat hendak kembali ke atas ranjang, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Sebuah tangan kecil, kurus, pucat, menjulur keluar dari bawah ranjang, seolah-olah mencoba meraih kakinya. Rina menjerit dan melompat ke pintu, membuka kunci dengan tergesa-gesa. Ia berlari keluar kamar, ke ruang tamu, di mana orang tuanya sedang menonton televisi. Mereka menatapnya dengan heran. "Ada apa, Rina?" tanya ibunya. Ada sesuatu di bawah ranjangku," katanya dengan napas terengah-engah. Ayahnya langsung berdiri, memegang senter, dan menuju kamar Rina. Namun, saat mereka memeriksa, tidak ada apa-apa di bawah ranjang itu. Hanya ada debu dan beberapa kotak penyimpanan. Rina merasa malu sekaligus bingung. Apakah tadi hanya imajinasinya? "Kamu terlalu banyak nonton film horor," gurau ayahnya. Namun, malam itu Rina tidak bisa tidur. Ia merasa ada yang mengawasinya dari bawah ranjang, meskipun ia sudah menutupinya dengan selimut. Keesokan paginya, Rina memutuskan untuk memberitahu sahabatnya, Lisa, tentang kejadian malam itu. Lisa adalah penggemar cerita horor dan selalu penasaran dengan hal-hal mistis. Saat mereka berbicara di sekolah, Lisa terlihat antusias. "Kamu yakin itu tangan manusia?" tanya Lisa dengan mata berbinar. "Aku nggak tahu, tapi kelihatannya kecil, seperti tangan anak-anak," jawab Rina. Lisa mengusulkan untuk datang ke rumah Rina dan membantu mencari tahu. Rina setuju, meskipun hatinya masih diliputi rasa takut. Saat malam tiba, Lisa datang membawa kamera dan alat perekam suara. Ia bercanda bahwa mereka seperti pemburu hantu profesional. Malam itu, mereka berdua berada di kamar Rina. Lisa mengatur kamera menghadap ke bawah ranjang dan menyalakan alat perekam suara. Mereka duduk di atas ranjang, mencoba mengobrol untuk mengalihkan ketegangan. Namun, saat tengah malam, suasana berubah mencekam. Rina merasakan hawa dingin yang familiar. Angin tiba-tiba berhembus dari bawah pintu, meskipun jendela sudah tertutup rapat. Lisa melihat layar kamera dan terdiam. Wajahnya berubah pucat. "Ada apa?" tanya Rina dengan cemas. "Lihat ini," kata Lisa sambil menunjukkan layar. Di rekaman itu, terlihat sesuatu yang aneh. Bayangan gelap kecil bergerak perlahan di bawah ranjang, seperti seseorang yang merangkak. Gerakannya aneh, seolah-olah tidak memiliki tulang. Rina merinding. Mereka memutuskan untuk menghentikan rekaman dan memeriksa alat perekam suara. Saat diputar, terdengar suara lirih, seperti anak kecil menangis. Tangisan itu pelan, tapi jelas, diselingi suara lain yang menyerupai bisikan. "Dia di sini, aku takut." Suara itu terdengar samar-samar. Rina merasa sekujur tubuhnya merinding. Ia memandang Lisa, yang juga terlihat ketakutan. "Ini bukan hal biasa," gumam Lisa. "Kita harus cari tahu lebih banyak tentang rumah ini."
Mereka memutuskan untuk tidur bersama di ruang tamu malam itu. Namun, sebelum pergi, Rina merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari kamar. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan kecil di sudut ruangan, menghilang dengan cepat. Lisa mencoba menenangkan Rina dengan berkata bahwa mungkin itu hanya efek dari cahaya. Namun, dalam hatinya, Lisa juga tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang sangat salah di kamar itu. Keesokan harinya, mereka memutar ulang rekaman untuk memastikan apa yang mereka lihat dan dengar. Kali ini, mereka melihat lebih jelas. Di tengah-tengah rekaman, bayangan gelap itu tidak hanya bergerak, tetapi juga menampakkan sesuatu yang menyerupai wajah. Wajah itu hanya terlihat sekilas, tetapi cukup untuk membuat mereka yakin bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Rina mulai merasa menyesal telah pindah ke rumah itu. Namun, ia tahu ia tidak bisa menghindar. Ada sesuatu di rumah itu yang ingin menyampaikan pesan, dan ia merasa bertanggung jawab untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka sepakat untuk mencari informasi lebih lanjut tentang rumah tersebut di perpustakaan kota. Lisa berjanji akan menemani Rina, apapun yang terjadi. Namun, malam itu, saat mereka berdua mencoba tidur di ruang tamu, suara-suara aneh kembali terdengar. Kali ini, suara itu tidak hanya berasal dari kamar Rina, tetapi juga dari lorong di dekat ruang tamu. Rina dan Lisa saling menatap dengan wajah ketakutan. Mereka tahu bahwa sesuatu sedang mengintai mereka, dan ini baru permulaan. Hari itu, setelah kejadian yang membuat mereka tidak bisa tidur semalaman, Rina dan Lisa memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang rumah tua yang kini dihuni oleh keluarga Rina. Langkah pertama mereka adalah menuju perpustakaan kota. Perpustakaan tua itu terletak di pusat kota dan dipenuhi dengan arsip-arsip lama, termasuk dokumen sejarah tentang bangunan-bangunan kuno. Saat tiba di sana, mereka menjelaskan kepada pustakawan bahwa mereka sedang mencari informasi tentang rumah tua di pinggiran kota. Pustakawan itu, seorang wanita tua dengan kacamata bulat besar, terlihat terkejut mendengar alamat yang disebutkan Rina. Rumah itu? Oh, ya ampun. Banyak cerita menyeramkan tentang tempat itu, katanya sambil menggeleng. Wanita itu membawa mereka ke bagian arsip, di mana mereka menemukan artikel lama dari koran lokal. Salah satu artikel berjudul, Tragedi di Rumah Kolonial, Anak Kecil Hilang Misterius. Artikel itu menjelaskan bahwa rumah tersebut pernah dihuni oleh keluarga bangsawan pada era kolonial. Anak bungsu mereka, seorang gadis bernama Amara, dilaporkan hilang secara misterius. Setelah beberapa hari pencarian, tubuh Amara ditemukan di ruang bawah tanah, dengan tanda-tanda penganiayaan. Lisa membaca artikel itu dengan suara pelan. Ada desas-desus bahwa arwah Amara masih menghantui rumah itu, katanya, menatap Rina dengan ekspresi tegang. Rina merasa perutnya mual. Apa mungkin tangan yang aku lihat itu milik Amara? Gumamnya. Lisa tidak menjawab, tetapi tatapannya mengisyaratkan bahwa ia memikirkan hal yang sama. Mereka melanjutkan pencarian, menemukan lebih banyak artikel tentang keluarga itu. Ada laporan bahwa sebelum Amara meninggal, ia sering bermain peta umpet di bawah ranjangnya. Tetangga yang pernah mendengar suara-suara aneh mengaku bahwa suara itu mirip dengan langkah kecil seorang anak. Informasi itu membuat Rina semakin yakin bahwa sesuatu yang tidak wajar terjadi di rumahnya. Mereka memutuskan untuk kembali ke rumah dan mencoba mencari petunjuk lebih lanjut. Namun, malam itu, suasana rumah terasa lebih mencekam dari biasanya. Ketika mereka tiba, suara derit lantai kayu terdengar seolah-olah ada yang berjalan di lorong. Lisa, yang membawa kamera dan alat perekam suara, menyarankan untuk mencoba berkomunikasi dengan arwah Amara. Kalau ini benar-benar dia, mungkin dia ingin sesuatu dari kita, katanya. Malam itu, mereka duduk di lantai kamar Rina, dengan lilin menyala di tengah. Lisa mulai berbicara, mencoba memanggil Amara. Amara, jika kamu di sini, beri kami tanda, katanya dengan suara tenang. Awalnya tidak ada yang terjadi. Namun, tiba-tiba lilin berkedip, dan suara ketukan terdengar dari bawah ranjang. Rina merasa napasnya tercekat. Lisa, meskipun ketakutan, melanjutkan pertanyaannya.
Apa yang kamu inginkan dari kami? Beri kami petunjuk. Suara lirih terdengar dari alat perekam. Tolong, temukan aku, kata suara itu. Rina menatap Lisa dengan mata lebar. Mereka merasa semakin yakin bahwa arwah Amara ingin mereka menemukan sesuatu yang masih tersembunyi di rumah itu. Ketegangan malam itu mencapai puncaknya ketika tiba-tiba pintu kamar tertutup dengan keras. Lilin padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Rina berteriak, dan Lisa mencoba menenangkan dirinya sambil meraih senter. Ketika lampu senter dinyalakan, mereka melihat bayangan di sudut kamar. Bayangan itu tampak seperti anak kecil yang meringkuk. Namun, saat mereka mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah ada. Keesokan harinya, Rina dan Lisa menyadari bahwa mereka harus menyelidiki bagian rumah yang paling tidak mereka periksa sebelumnya, ruang bawah tanah. Tempat itu sudah lama ditinggalkan dan jarang digunakan oleh keluarga Rina. Sebelum turun, mereka mempersiapkan diri dengan membawa senter, kamera, dan selembar kertas berisi pertanyaan untuk arwah Amara, berjaga-jaga jika mereka menemui sesuatu yang luar biasa. Ruang bawah tanah terletak di sudut belakang rumah. Pintu kayunya yang tua dan berdebu mengeluarkan suara berderit keras ketika mereka membukanya. Udara dingin menyergap, membawa aroma lembab dan debu yang menyesakan. Tangga kayu menuju ke bawah terlihat rapuh, tetapi mereka tetap melangkah dengan hati-hati. Begitu sampai di bawah, mereka mendapati ruangan itu penuh dengan barang-barang lama yang tertutup kain. Di sudut ruangan, mereka melihat sebuah peti kayu besar dengan kunci yang sudah berkarat. Peti itu tampak sangat tua, seperti peninggalan dari abad yang lalu. Rina menyalakan kamera sementara Lisa mencoba membuka kunci peti dengan obeng kecil yang dibawanya. Dengan susah payah, kunci itu akhirnya terbuka. Ketika mereka membuka tutup peti, mereka mendapati isi yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Di dalam peti itu, ada boneka tua dengan gaun lusuh, buku harian, dan beberapa potongan pakaian kecil yang sudah memudar warnanya. Boneka itu terlihat menyeramkan, dengan wajah yang sebagian rusak dan mata yang seolah-olah menatap langsung ke arah mereka. Lisa mengambil buku harian itu dan membukanya dengan hati-hati. Halaman-halamannya rapuh, tetapi tulisan tangan kecil yang tertulis di dalamnya masih bisa terbaca. Itu adalah milik Amara. Salah satu halaman membuat mereka tertegun. Aku takut bermain di bawah ranjang. Dia bilang aku harus diam. Jika aku bersuara, dia akan datang dan membawaku. Rina membaca tulisan itu berulang kali, merasa ngeri. Dia, siapa yang dimaksud Amara? Gumamnya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kecil di belakang mereka. Lisa menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun. Namun, suara itu terus terdengar, mengelilingi ruangan, seolah-olah ada seseorang yang berlari-lari di sana. Rina merasa panik. Kita harus keluar dari sini sekarang, katanya. Namun, saat mereka mencoba naik tangga, pintu ruang bawah tanah tiba-tiba tertutup dengan keras, membuat mereka terjebak di dalam. Lampu senter mereka mulai berkedip, dan suasana menjadi semakin mencekam. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara tawa kecil yang melengking, disusul dengan bisikan, "Temukan aku." Lisa menggenggam tangan Rina erat-erat. "Kita harus tetap tenang. Ada sesuatu yang ingin kita temukan di sini," katanya dengan suara gemetar. Mereka kembali ke peti dan memeriksa isinya lebih dalam. Di balik tumpukan kain, mereka menemukan kunci kecil yang terikat pada sebuah tali. Kunci itu terlihat seperti cocok untuk membuka sesuatu yang lebih kecil, mungkin sebuah kotak atau laci tersembunyi. Rina memegang kunci itu, tetapi saat ia menyentuhnya, ia merasakan hawa dingin yang menjalar dari tangannya ke seluruh tubuh. "Lisa, ini bukan kunci biasa," katanya. Sebelum mereka bisa membahas lebih jauh, lampu senter padam total, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat. Suara tawa kecil terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah-olah berasal dari tepat di belakang mereka. Dengan gemetar, Rina melangkah maju, mencoba berbicara kepada bayangan itu. "Amara, jika itu kamu, kami di sini untuk membantu. Apa yang harus kami lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar.
Bayangan itu tidak segera merespons. Ia hanya melayang di tempat, memancarkan aura dingin yang menusuk. Lisa mencoba mengambil langkah maju, tetapi tiba-tiba bayangan itu bergerak cepat, mendekati mereka. Lampu senter berkedip-kedip, dan kamera yang dipegang Lisa tiba-tiba mati. "Amara!" Rina berteriak. "Kami menemukan surat-suratmu. Kami tahu tentang bayangan gelap itu. Tolong, beritahu kami bagaimana kami bisa membantumu." Bayangan itu berhenti sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kata Rina. Lalu, dari dalam kegelapan, terdengar suara yang lebih jernih, meskipun masih terdengar lemah. "Temukan dia, Nenek Maria. Hanya dia yang tahu kebenarannya." "Siapa Nenek Maria? Di mana kami bisa menemukannya?" Lisa bertanya cepat. Namun bayangan itu mulai memudar, hanya menyisakan jejak dingin di udara. Suasana kembali hening, tetapi ketegangan masih terasa. Rina dan Lisa memutuskan untuk segera mencari tahu tentang Nenek Maria. Dengan bantuan surat-surat yang mereka temukan, mereka menemukan alamat lama yang ditulis Amara di salah satu suratnya. Alamat itu mengarah ke sebuah desa kecil di pinggiran kota. Tanpa membuang waktu, mereka berangkat ke sana pagi harinya. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di desa yang sunyi dan terpencil. Mereka bertanya kepada beberapa penduduk desa tentang Nenek Maria, tetapi tidak ada yang mengenal nama itu. Namun, seorang pria tua di pasar menyebutkan bahwa ada seorang wanita tua yang tinggal sendirian di sebuah pondok di ujung desa. Dengan hati-hati, Rina dan Lisa menuju ke pondok itu. Ketika mereka tiba, mereka melihat sebuah rumah kecil yang hampir runtuh, dikelilingi oleh pepohonan lebat. Rina mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk, dan seorang wanita tua membuka pintu. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya tajam dan penuh kewaspadaan. "Apa yang kalian inginkan?" tanya wanita itu dengan suara serak. "Apakah Anda Nenek Maria?" tanya Rina. Wanita itu tampak terkejut mendengar pertanyaan itu, tetapi ia segera menyuruh mereka masuk. Di dalam pondok, mereka menjelaskan apa yang mereka temukan di rumah tua itu, termasuk surat-surat Amara. Wajah Nenek Maria berubah muram ketika mendengar nama itu. "Amara adalah cucuku," katanya akhirnya. "Dia meninggal dengan cara yang mengerikan. Tidak ada yang percaya pada cerita kami waktu itu, tapi aku tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya." Nenek Maria melanjutkan ceritanya. Amara sering bercerita bahwa ia merasa diawasi oleh seseorang di rumah itu, terutama saat bermain petak umpet di bawah ranjang. Namun, keluarga mereka mengabaikan kekhawatirannya. Suatu malam, Amara menghilang, dan beberapa hari kemudian tubuhnya ditemukan di ruang bawah tanah. "Tapi itu bukan kecelakaan," kata Nenek Maria dengan tegas. "Bayangan gelap yang dia ceritakan bukan imajinasinya. Itu adalah roh jahat yang terikat pada rumah itu. Roh itu berasal dari masa kolonial, ketika rumah itu digunakan sebagai tempat penyiksaan." Rina dan Lisa mendengarkan dengan penuh perhatian. "Bagaimana kami bisa menghentikan roh itu?" tanya Lisa. Nenek Maria mengambil sebuah kotak kecil dari rak kayu di dekatnya. Di dalamnya, ada beberapa benda ritual seperti lilin hitam, dupa, dan sebuah buku tua. "Kalian harus melakukan upacara pemurnian di ruang bawah tanah rumah itu," katanya. "Roh itu harus dipanggil dan dihadapi. Tapi hati-hati, karena roh itu akan berusaha melawan." Malam itu, Rina dan Lisa kembali ke rumah tua dengan peralatan yang diberikan Nenek Maria. Mereka turun ke ruang bawah tanah, yang sekarang terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Dengan lilin menyala dan dupa yang mengepul, mereka mulai membaca mantra dari buku yang diberikan Nenek Maria. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi berat. Suara langkah kaki dan tawa kecil mulai terdengar, semakin keras dan mendekat. Tiba-tiba, bayangan gelap itu muncul, lebih besar dan lebih menyeramkan daripada sebelumnya. "Pergilah dari sini!" teriak Rina, mencoba mempertahankan keberaniannya. Bayangan itu bergerak cepat, menyerang mereka dengan angin dingin yang hampir memadamkan lilin. Lisa membaca mantra dengan suara keras, sementara Rina mencoba menyalakan kembali lilin yang hampir mati. Bayangan itu berteriak,
suaranya menggetarkan dinding ruang bawah tanah. Namun, semakin keras mereka membaca mantra, bayangan itu mulai melemah. Akhirnya, dengan teriakan yang menggema, bayangan itu menghilang sepenuhnya. Udara menjadi tenang, dan suasana kembali normal. Rina dan Lisa saling memandang, tidak percaya bahwa mereka berhasil melakukannya. Keesokan paginya, mereka kembali ke pondok Nenek Maria untuk memberitahu apa yang terjadi. Wanita tua itu tersenyum tipis, meskipun matanya penuh kesedihan. Amara akhirnya bisa beristirahat dengan damai. "Terima kasih," katanya. Setelah semua yang terjadi, Rina dan Lisa merasa lega, meskipun pengalaman itu akan terus membekas dalam ingatan mereka. Rumah tua itu akhirnya dijual, dan keluarga Rina pindah ke tempat lain. Namun, mereka tidak akan pernah melupakan malam-malam mencekam yang mengubah hidup mereka selamanya. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga selesai. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita ini kepada teman-teman Anda. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau ide cerita lainnya di bawah. Kami sangat menghargai setiap masukan dari Anda. Sampai jumpa di cerita-cerita menarik berikutnya.